Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya dan penilaian resiko K3 di Laboratorium Industri Pangan dalam mata kuliah Manajemen Laboratorium. Apakah yang akan dibahas pada materi ini, yaitu identifikasi bahaya di laboratorium dan penilaian resiko bahaya. Yang pertama, analisis bahaya di laboratorium industri pangan. Bahaya atau hazard adalah sumber atau suatu keadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian manusia, baik berupa cedera, gangguan kesehatan, atau kombinasinya. Jenis-jenis bahaya di dalam laboratorium secara umum itu ada bahaya mekanis, bahaya kimiawi, bahaya psikologi, bahaya biologis, bahaya fisik, dan bahaya listrik. Sebenarnya ini bukan hanya di laboratorium, ini adalah bahaya secara umum di banyak pekerjaan. Ya, contohnya bahaya kimiawi itu bisa ada bahaya kebakaran, bahaya keracunan, polusi, dan iritasi. Lalu ada bahaya psikologi berupa beban kerja dan stres. Lalu bahaya biologi bisa berupa bahaya dari fauna atau dari flora. Begitu juga dengan bahaya dari makhluk-makhluk mikroorganisme. Kemudian bahaya fisik. Bahaya fisik bisa karena bising yang akan merusak telinga, suhu, bisa suhu dingin, bisa suhu panas, radiasi, tekanan, getaran, dan ergonomi. Untuk listrik, itu bisa ada bahaya kesetrum atau electric shock, kebakaran, dan hubungan pendek. Yang pertama, bahaya kimia. Bahaya kimia adalah jenis bahaya yang bersumber dari senyawa atau unsur kimia. Terdapat banyak sekali bahan kimia di alam, baik berupa unsur murni maupun berikatan dengan bahan lainnya. Menurut NFPA, setiap bahan kimia diklasifikasikan ke dalam 4 aspek, yaitu bahaya terhadap kesehatan, atau kita lihat di logo berwarna biru. Lalu, sifat mudah menyala atau flammability, yaitu kotak berwarna merah. Kemudian, sifat reaktif atau reactivity pada kotak berwarna kuning. Dan special hazard pada kotak berwarna putih. Nah, dari keempat kotak biru, merah, kuning, dan putih ini, dibagi lagi berdasarkan indeksnya. Health hazard sama dengan 0, artinya tidak berbahaya atau normal material. Ini ya, kalau nomor angkanya 0, maka dia normal material dan aman bagi manusia. Jika angkanya 4, berarti bahan tersebut tergolong sangat berbahaya atau deadly, atau mematikan. Jadi, setiap kotak pada unsur biru, merah, dan kuning itu ada stage-nya lagi atau indeksnya dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Semakin besar nilainya, maka semakin berbahaya. Contoh, pada bahan kimia hidrogen peroksida 30% yang bersifat tidak berwarna, bersifat korosif, dan menyebabkan terbakar pada mata atau kulit yang kontak langsung. Nah, di sini ada logo warna biru yaitu 3, warna merah 0, dan warna kuning 1, warna putih di sini OX. Artinya, hidrogen peroksida bahaya kesehatannya adalah extreme danger atau sangat berbahaya. Untuk kotak berwarna merah di sini adalah 0. Artinya, untuk sifat mudah menyalanya adalah 0. Jadi tidak
dapat terbakar atau tidak menyebabkan flammability atau menyala. Kemudian di kotak warna kuning di sini ada angka 1, artinya unstable if heated, artinya bahan kimia tersebut atau bahan kimia hidrogen peroksida tidak stabil jika dipanaskan. Dan pada kotak berwarna putih, di sini ada tulisan OX, artinya hidrogen peroksida bersifat oxidizer atau dapat mengoksidasi. Kemudian bahaya mekanik. Bahaya mekanik adalah potensi bahaya yang berasal dari pergerakan alat atau mesin, seperti gerakan berputar, bergesek, berayun, menumbuk, dan lain sebagainya. Bahaya mekanik dapat diakibatkan karena penggunaan mesin dan peralatan mekanik yang menggunakan berbagai jenis tenaga penggerak, seperti tenaga uap, angin, listrik, atau air. Ya. Ini contohnya, ini bahaya karena benda berputar. Lalu ini juga bahaya terjepit, ya. Dan ini adalah bahaya tertabrak forklift. Kemudian bahaya listrik. Listrik merupakan sumber energi yang sangat diperlukan bagi kegiatan manusia pada saat ini. Tetapi listrik juga merupakan potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan. Banyak sekali kasus-kasus pekerja yang tersengat listrik, ya. Nah, karena memang listrik berbahaya, walaupun memiliki manfaat yang sangat besar bagi kita. Bahaya apa yang ditimbulkan oleh energi listrik? Bahaya yang dapat ditimbulkan adalah yang pertama electric shock atau tersengat listrik. Kemudian bahaya hubungan singkat, bahaya petir, dan listrik statis. Selanjutnya adalah bahaya statik. Bahaya statik yaitu bahaya yang disebabkan oleh benda atau peralatan yang tidak bergerak atau bersifat statis, seperti bangunan, lantai, jalan, tangga, pipa, bor, dan lain sebagainya. Kecelakaan terjadi karena kondisi lingkungan kerja yang tidak baik, seperti terjatuh dari lantai yang tinggi karena tidak adanya pengaman, kondisi jalan yang berlubang dan tidak ada penutupnya, tenggelam di sungai atau jalan berlumpur, serta contoh-contoh lainnya. Kemudian ada bahaya fisik. Bahaya fisik contohnya adalah karena temperatur. Temperatur di sini bisa suhu rendah, bisa suhu tinggi. Kalau suhu tinggi bisa menyebabkan terbakar, ya. Kemudian kalau suhu rendah itu bisa menyebabkan hipotermia, contohnya, ya. Lalu suara atau bising, misalnya alat-alat di pabrik, itu bisa menyebabkan lama-kelamaan indera pendengaran pekerja bisa menurun. Kemudian ada tekanan udara, getaran, dan radiasi. Contoh dari radiasi adalah pada misalkan pangan iradiasi, ya. Nah, jadi paparannya itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerjanya, atau yang paling mudah adalah contohnya saat misalkan di rumah sakit, ya, itu sedang radiologi, ya. Kita mau melihat misalnya kondisi tulang yang patah, menggunakan sinar X-ray. Kemudian bahaya biologi. Bahaya biologi merupakan sumber bahaya yang berasal dari unsur biologi yang terdapat di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan cedera pada manusia. Bahaya ini berasal dari flora maupun fauna di lingkungan kerja, seperti mikrobiologi, tumbuhan beracun atau berduri, serta binatang berbisa atau binatang buas. Kemudian biaya kecelakaan kerja. Biaya kecelakaan kerja itu
ibaratnya seperti gunung es. Jadi yang di atas itu adalah biaya langsung. Biaya langsung itu jelas seperti ganti rugi dan biaya pengobatan. Dan sebenarnya nilainya tidak terlalu besar. Tetapi justru biaya tidak langsung yang merupakan akibat dari kecelakaan kerja tersebut justru lebih besar dan lebih luas cakupannya. Contoh seperti kerusakan bangunan, ya misalnya terjadi kebakaran, kerusakan alat dan peralatan, misalkan ada tangan pekerja yang terjepit di situ, lalu kerusakan bahan dan hasil produksi, ya kalau ada misalkan hammer mill gitu ya, kemudian tangan pekerja terjepit, bukan terjepit, tertumbuk di situ, ya berarti produk yang ada di situ juga tidak bisa dipakai ya. Lalu ada kelambatan dan hentinya produksi, otomatis kalau ada kecelakaan, produksi pasti berhenti, ribuan produk tidak bisa diproduksi, maka berdampak selanjutnya pada ekonomi perusahaan. Kemudian seperti hal-hal penggajian, pelatihan, waktu investigasi, ya pasti itu akan diinvestigasi, ada apa, kenapa bisa terjadi kecelakaan, seperti itu. Gaji yang dibayarkan kepada korban sewaktu tidak bekerja, artinya kalau karyawan ada yang kecelakaan, dia akan istirahat di rumah, tetapi tetap harus digaji, ya. Kemudian waktu ekstra dari pengawas, biaya ganti rugi, penurunan hasil produksi dan lain sebagainya. Justru itu biaya yang sangat besar yang memang tidak terlihat secara langsung gitu, tetapi cenderung biayanya malah lebih besar. Kemudian ada istilah-istilah lain dalam kecelakaan kerja, ya, yaitu yang pertama adalah near miss atau nyaris celaka, yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, dan bila keadaan sedikit berbeda, maka dapat mengakibatkan luka, ya, atau sakit, kemudian kerusakan harta benda, dan kerugian proses. Jadi nyaris celaka ini adalah hampir celaka, ya. Jadi kalau sedikit saja, misalnya mundur saja 1 senti sedikit tertimpa barang yang jatuh misalnya, seperti contoh gambar tersebut, ya. Lalu kecelakaan atau accident. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan luka pada manusia, kerusakan properti, atau kerugian pada proses. Kemudian penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja ada 2, yaitu karena kondisi berbahaya atau unsafe condition dan tindakan berbahaya atau unsafe action. Pada ilustrasi gambar di sini, yang pertama unsafe condition yaitu mengangkut barang, ya, mengangkut barang dalam jumlah yang banyak dan tidak rapi sesuai tataannya sehingga akan berpotensi menyebabkan jatuhnya barang dari atas forklift yang akan menimpa orang di bawahnya. Nah, untuk yang tindakan berbahaya atau unsafe action atau unsafe act, ini adalah orang yang sudah tahu ada barang di atas forklift, ya, orang tersebut berdiri di bawah barang yang sedang dibawa forklift. Nah, itu adalah tindakan yang berbahaya. Jadi rata-rata penyebab kecelakaan kerja itu kalau tidak karena kondisi berbahaya, maka karena tindakan berbahaya atau kombinasi keduanya. Kondisi berbahaya atau unsafe condition yaitu yang tidak aman dari mesin, peralatan, ya, kondisi yang tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Ya, misalnya ada lubang di jalan menuju gudang, ya. Nah, karena tidak segera ditutup, lubang tersebut bisa dilewati oleh forklift dan akan terjadi guncangan, maka barang yang dibawa forklift itu bisa terjatuh. Ya, kalau terjatuhnya tidak kena orang, tidak masalah, paling hanya kehilangan kerusakan barang. Tetapi kalau sampai menyebabkan kecelakaan kerja,
ya, baik itu supir forkliftnya atau orang lain yang ada di sekitarnya, nah itu akan terjadi accident. Kemudian perbuatan berbahaya atau unsafe act, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi karena pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, cacat tubuh yang tidak terlihat atau bodily defect. Keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh dan sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Nah, ini yang harusnya dimiliki oleh calon-calon lulusan JMP. Harus tahu unsafe act. Artinya, kita harus pintar untuk melihat di mana perilaku kita itu tidak membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi, kalau lulusan JMP tidak ada alasan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Ya, cacat tubuh yang tidak terlihat, misalnya ada karyawan yang sebenarnya dia buta warna gitu, tapi secara fisik kan normal ya. Nah, mungkin tidak melihat sign atau tanda ya, nah seperti itu. Kemudian keletihan dan kelemahan juga bisa karena saking capeknya gitu ya, ingin cepat-cepat pulang ya, tidak memperhatikan ada forklift lewat misalnya. Kemudian contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium. Nah, ini yang spesifik ke laboratorium. Yang paling banyak terjadi adalah terpleset karena licin. Ya, terpleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di lab. Akibatnya bisa patah tulang, bisa memar otak, bisa memar ya, bisa dislokasi, bisa retak tulangnya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana pencegahannya? Dengan memakai sepatu anti-slip dan tidak memakai sepatu hak tinggi ya di lab. Kemudian, baik, kalau sudah tidak menggunakan hak tinggi, jangan lupa juga yang menggunakan sepatu caps itu agar talinya diikat dengan benar ya, karena bisa terinjak dan kita terjatuh. Lalu berjalan, hati-hati jika sedang dipel ya, lihat ada tanda apa tidak ya bahwa lantai tersebut sedang dipel ya, seperti itu. Nah, bagaimana laboratorium yang aman ya? Laboratorium yang aman itu sebenarnya kalau kita mau idealis itu akan mahal sekali gitu ya. Tetapi ini adalah kondisi yang memang idealnya. Yang pertama, kondisi lantainya dilapisi epoksi. Nah, kalau dilapisi epoksi ini agar tidak licin dan mudah dibersihkan sehingga mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedua, tersedia grounding. Grounding itu untuk aliran listrik ke bumi ya, agar tidak terjadi konslet misalnya. Kemudian penerangannya cukup dan ada kap lampu. Jadi bukan hanya penerangannya ada lampu, tetapi lampunya itu harus ditutup untuk mencegah misalkan kalau kacanya pecah atau lampunya pecah itu tidak langsung jatuh ke analis yang ada di bawahnya. Kemudian lantai bersih, tidak licin dan tidak rusak atau berlubang. Desain laboratorium harus mempunyai sistem ventilasi yang memadai dan sirkulasi udara yang baik. Desain laboratorium harus mempunyai pemadaman api yang tepat terhadap bahan kimia yang berbahaya. Minimal ada APAR, ya. Kemudian laboratorium yang aman. Terdapat pintu darurat yang tidak terkunci. Jadi kalau ada pintu darurat ya jangan dikunci ya. Tandanya jelas, misalnya arah turun atau arah naik atau titik kumpulnya di mana itu harus jelas. Dan harus ada petunjuknya. Misalnya jika terjadi kebakaran maka ikuti arah garis berwarna kuning atau ikuti garis berwarna merah misalnya. Ya, dilengkapi dengan informasi arah menuju pintu keluar terdekat dan titik kumpulnya. Harus tersedia lemari asam dengan kondisi yang bersih. Pintu tipe vertikal dipastikan ada pengaman sehingga tidak jatuh, sedangkan pintu horizontal kondisinya mudah dibuka. Kemudian dilengkapi dengan safety alarm untuk mengetahui kondisi fungsi alat. Nah, lemari asam di sini harus diperhatikan bahwa lemari asam bukan ditujukan untuk menyimpan bahan kimia. Lemari asam hanya untuk bekerja yang menggunakan bahan-bahan kimia yang pekat ya. Jadi bukan untuk menyimpan bahan kimia.
Kemudian, tersedia meja kerja yang dilengkapi bibir meja, permukaan yang tahan asam, keran gas, keran air, tempat mencuci, alat-alat lab, tempat alat gelas, saluran pembuangan, listrik, eh, kemudian listrik darurat ya, misalkan mati listrik, lalu lebar lorong minimal 1 meter. Kemudian tersedia emergency shower dengan air standar air minum dengan debit 30 liter per menit. Aliran tidak berhenti dengan otomatis dan secara periodik dilakukan pemeriksaan. Nah ini yang di bawah ini adalah shower. Misalnya analis atau orang yang lagi bekerja di lab itu terciprat bahan kimia. Ya, atau ketumpahan bahan kimia bisa langsung mandi di bawah sini dengan cara menarik tuas yang berwarna kuning segitiga. Sedangkan yang di bawahnya namanya adalah eye washer untuk membilas mata yang terciprat bahan kimia. Ya, cara menghidupkannya adalah diinjak di bagian bawahnya. Lalu tersedia pembasuh mata atau eye washer yang seperti saya tadi katakan dan harus diperiksa secara teratur. Airnya keluar atau tidak, ya, masih layak dipakai atau tidak. Lalu ruang P3K dan minimal alat-alat P3K itu harus ada. Alat-alat P3K itu seperti perban, gitu ya. Kemudian obat luka bakar, kemudian ada obat merah dan lain sebagainya. Memiliki pemadam kebakaran, tersedia baju tahan api, ya, misalkan terjadi kebakaran, dan tersedia nomor telepon darurat atau nomor yang tercantum di dekat telepon, dan harus ada MSDS untuk setiap bahan kimia atau bahan-bahan yang digunakan. Ini adalah laboratorium yang ideal, ya, bagus sekali. Kemudian kita masuk ke penilaian resiko. Resiko adalah kombinasi antara tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan suatu kejadian dari bahaya-bahaya yang spesifik, di mana resiko adalah hasil perkalian antara frekuensi dengan konsekuensi. Jadi bisa dikatakan, resiko adalah hasil perkalian dari seringnya kejadian dan keparahan kejadiannya. Tingkat kejadian dan tingkat keparahannya. Keparahan atau severity, akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa manusia, harta benda, dan lingkungan. Sedangkan likelihood atau kecenderungan adalah seberapa kerap kali terjadinya kecelakaan atau frekuensi dan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Bagaimana mengatur atau memanage resiko? Ya, resiko dapat dihindari atau dikelola dengan menerapkan risk management system dan program keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Safety bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko dari setiap kegiatan operasi perusahaan. Manfaatnya adalah memenuhi aturan perundang-undangan, mencegah kerugian finansial, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jika terjadi kecelakaan bisa terjadi efek gunung es, di mana cost atau biaya yang dikeluarkan perusahaan sebenarnya adalah lebih besar daripada yang terlihat. Kemudian meningkatkan nilai saham, menekan gangguan bisnis, dan memelihara kelangsungan usaha. Ini adalah tabel secara umum ya, jika terjadi, contoh, jika kecelakaan terjadi sangat sering dengan tingkat keparahan yang sangat berat, maka tergolong ekstrim resikonya. Kemudian kalau frekuensinya sangat jarang dan mengakibatkan luka yang sangat ringan, itu rendah. Sorry ya. Kemudian matriks penilaian resiko. Hampir sama dengan tadi, tapi di sini lebih spesifik. Contohnya, jika tingkat severity atau keparahannya adalah bencana dan tingkat frekuensinya adalah sering, maka di sini matriks penilaian resikonya adalah high atau tinggi. Ya. Tapi kalau tingkat keparahannya bisa diobati atau negligible dan tingkat frekuensinya sangat jarang, maka matriks penilaian resikonya adalah low. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi analisis bahaya dan penilaian risiko. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nanti untuk selanjutnya kita bertemu di responsi. Ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.